Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Maila Fanita. Di sini saya akan melakukan praktik dari hasil pembelajaran kita selama satu semester. Di mana dalam praktik ini saya akan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi, dan juga uji hipotesa. Di mana variabel yang saya gunakan adalah variabel pemaafan. Dan yang akan saya uji adalah tingkat pemaafan antara laki-laki dan juga perempuan. Oke, aplikasi yang saya gunakan merupakan aplikasi JASP. Pertama, saya akan melakukan uji validitas terlebih dahulu menggunakan aplikasi JASP. Baik, di sini saya sudah memiliki data hasil responden daripada item yang telah kami sebar. Di mana di sini saya memiliki 21 item pernyataan, kemudian di sini sudah ada totalnya dan juga jenis kelamin. Perlu diperhatikan pada bagian jenis kelamin ini harus berbentuk nominal, di mana kode untuk laki-laki adalah angka 1 dan untuk perempuan adalah angka 2. Kemudian untuk melakukan uji validitas, pertama kita menuju ke Analyze, kemudian kita ke bagian Regression, kemudian Correlation. Oke, baik di sini semua itemnya, semua item pernyataan dimasukkan beserta dengan totalnya saja. Masukkan ke bagian variabel. Nah, dari sini yang perlu kita checklist adalah pada bagian sample correlation coefficient itu bagian Pearson R, dan kemudian pada additional option itu di bagian report significance. Nah, perlu kita ketahui dasarnya bahwasanya untuk mengetahui data ini valid atau tidak itu ada data di atas 0,3. Ini tinggal kita tunggu saja. Nah, untuk membaca apakah data pada setiap item ini valid atau tidak, kita baca di bagian total, di bagian Pearson R-nya. Apabila data ini di atas 0,3, maka data dinyatakan valid. Dan apabila di bawah 0,3, maka data tersebut tidak valid. Sini dapat kita ketahui ada yang 0,289 pada P8, kemudian selanjutnya ada di sini minus 0,1006 di P1, kemudian ada P4 juga dengan total 0,127. Kemudian selanjutnya ada di minus 0,005 itu di P2. Kemudian ada di P10 yaitu minus 0,171. Dan yang terakhir di P19 di 0,111. Ini perlu diperhatikan dan diingat karena ini akan berhubungan dengan uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Dari sini kita ke bagian reliability, kemudian pencet undimensional reliability, kemudian kita masukkan terlebih dahulu semua item tanpa total ke bagian variabel. Nah, di sini setelah kita mengingat atau mencatat dari item mana saja yang tidak valid, item yang tidak valid tidak perlu kita ikut sertakan untuk uji reliabilitas. Tadi ada P8, kemudian P1 dan P4, kemudian ada P2, kemudian ada P10, dan yang terakhir ada P19. Nah, kemudian yang perlu kita checklist, ini kita ke bagian analysis, koefisien A kita centang dan koefisien W tidak perlu, dan confidence di bagian individual item statistik juga di bagian koefisien A.
Kemudian, nah di sini dapat kita baca yaitu pada bagian estimate. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwasanya data dapat dinyatakan reliable apabila dia di atas 0,6. Nah, pada bagian ini kita baca di bagian estimate, di mana estimate ini berada di 0,763 yang memiliki arti bahwasanya data ini dapat dinyatakan reliable. Oke. Selanjutnya kita ke bagian uji asumsi, di mana untuk melakukan uji beda, uji asumsi yang harus dipenuhi adalah uji normalitas dan juga uji homogenitas. Pertama, kita harus melakukan uji normalitas dulu ke bagian deskriptif, kemudian deskriptif statistik. Nah, dalam hal ini kita perlu memasukkan total dari keseluruhan item, dimasukkan ke bagian variabel. Nah, pada bagian statistik, kita perlu mencentang di sample size ada valid dan missing, kemudian pada central tendensi ada mean, dispersion ada STD deviation dan maximum. Kemudian pada distribution kita pencet bagian Shapiro-Wilk test. Kita menggunakan Shapiro-Wilk test karena data yang kelompok kami gunakan ini di bawah dari 50 responden. Nah, untuk membaca normalitas ini itu di bagian p-value of Shapiro-Wilk. Perlu kita perhatikan bahwasanya untuk mengetahui apakah data ini normal atau tidak, itu pada bagian p-value-nya berdatanya itu di atas 0,05. Nah, di sini dapat kita lihat p-value of Shapiro-Wilk-nya ada di angka 0,718. Karena tadi data dapat dinyatakan valid apabila di atas 0,05, maka apabila kita lihat bagian sini, bahwa p-value-nya 0,718 ini di atas 0,05, maka data ini dapat dinyatakan valid. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas, kita ke bagian t-test, kemudian ke bagian independent sample t-test. Nah, di sini untuk dependent variables-nya, kita masukkan totalnya ke dependent variables dan jenis kelamin pada grouping variable. Perlu diperhatikan bahwasannya untuk grouping variable ini harus berbentuk nominal. Kemudian kita pencet bagian equality of variance dan kita pencet bagian event. Mengapa event? Ini karena distribusi datanya adalah normal. Nah, perlu kita perhatikan bahwasannya untuk mengetahui uji homogenitas ini atau data pada uji homogenitas ini homogen atau tidak, signifikan atau tidak, itu kita perlu memperhatikan bagian P, di mana bagian P-value-nya ini itu berada di atas 0,05 atau lebih dari 0,05 sehingga data dapat dinyatakan valid. Nah, pada bagian assumption checks ini, di bagian quality of variance menggunakan event, kita dapat lihat pada data ini, yaitu p-value-nya adalah 0,984. Seperti yang tadi sudah saya katakan, data dapat dikatakan homogen apabila p-value-nya di atas 0,05. Maka data yang telah kami lakukan ini dapat dinyatakan homogen karena data p-value-nya di atas 0,05. Setelah uji asumsi, uji reliabilitas, dan uji validitas telah terpenuhi, maka kita dapat melakukan tahap selanjutnya yaitu uji hipotesa, di mana uji hipotesa yang saya lakukan adalah uji beda. Nah, di sini uji beda yang saya lakukan adalah untuk melihat perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Tingkat pemaafan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, di sini kita balik ke t-test. Kemudian kita menggunakan independent sample t-test. Nah, di sini kita masukkan kembali bagian total ke bagian dependent variable dan jenis kelamin atau JK di bagian grouping variable. Nah, di sini kita menggunakan student atau T
t-test. Kenapa kita menggunakan t-test? Karena data yang saya hasilkan tadi berdistribusi normal. Kemudian kita pencet bagian location parameter, effect size, descriptive. Kemudian kita perhatikan terlebih dahulu bahwasanya pada uji hipotesa ini apabila p-value di bawah 0,05 maka HA diterima atau terdapat perbedaan daripada data yang kita teliti. Namun apabila p-value-nya di bawah di atas 0,05 atau lebih dari 0,05 maka H0 diterima atau dapat dikatakan data tersebut tidak memiliki perbedaan. Nah, di sini pada bagian independent sample test kita lihat pada bagian p-value-nya. Seperti yang sudah saya katakan bahwasanya apabila datanya p-value-nya dihasilkan adalah di bawah 0,05, maka HA diterima atau terdapat perbedaan. Nah, dapat dilihat di sini bahwasanya p-value-nya adalah kurang dari 0,001, maka pada data yang saya lakukan di sini HA yang diterima atau terdapat perbedaan pada variabel yang saya teliti. Nah, pada bagian deskriptif, untuk melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ini dapat kita lihat pada bagian mean-nya, di mana di bagian mean ini untuk laki-laki di angka 51.316 dan pada bagian perempuan itu ada 57.526. Di sini kita dapat melihat terdapat perbedaan di antara keduanya. Nah, ada cara singkat untuk melihat uji asumsi dari uji beda, yaitu di bagian assumption checks. Ini kita bisa pencet bagian normality dan juga equality of variance di bagian Levens. Karena tadi sudah saya katakan bahwasanya data saya berdistribusi normal. Nah, pada assumption checks ini kita dapat melihat normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk, di mana p-value-nya ini itu di angka 0,324. Seperti yang sudah saya beritahukan di awal bahwasanya data dapat dikatakan normal apabila di atas 0,05, maka dapat dikatakan data ini normal. Kemudian pada tes homogenitasnya, seperti yang sudah saya katakan sebelum juga, data dapat dikatakan homogen apabila di atas p-value di atas 0,05. Dan di sini dapat kita perhatikan bahwasannya p-value-nya adalah 0,984 yang dapat diartikan bahwasannya data yang ini berdistribusi homogen. Datanya ini homogen. Nah, berikut merupakan langkah-langkah atau praktik pada hasil tes uji beda pada variabel pemaafan dengan melihat tingkat pemaafan antara laki-laki dan perempuan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.